Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, ada kisah yang kerap luput dari perhatian. Kisah tentang mereka yang melangkah dengan cara berbeda. Kisah tentang manusia yang hidup dengan batas kemampuan, namun tetap memilih untuk melangkah dengan caranya sendiri. Pada hakikatnya, tidak ada manusia yang hidup tanpa batasan. Tetapi, apakah keterbatasan adalah akhir dari segalanya? Di Indonesia, lebih dari 37 juta jiwa hidup dengan disabilitas. Setiap dari mereka bukanlah sekadar angka statistik, melainkan sebagai individu yang penuh dengan mimpi dan harapan. Di balik angka tersebut, bagi banyak di antara mereka, perjalanan untuk mengakses pendidikan dan kehidupan sosial masih dipenuhi berbagai tantangan. Stigma yang berasal dari ketidaktahuan masyarakat menjadi bagian dari kenyataan pahit yang harus dihadapi. Dari sisi akses pendidikan, para penyandang disabilitas ini masih memerlukan perjuangan, terutama untuk mengakses pendidikan yang setara, yang inklusif, baik itu dari level pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Nah, hal itu pun menjadi PR bagi pemerintah untuk terus memotivasi para penyandang disabilitas itu mengakses pendidikan-pendidikan yang sifatnya itu inklusif. Para penyandang disabilitas ini masih harus berjuang untuk mendudukan dirinya dalam kedudukan yang setara, di mana masih banyak perlakuan-perlakuan yang diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Yang paling utama itu adalah penyandang disabilitas itu dianggapnya tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga ketika ada penyandang disabilitas itu kurang dapat mengakses sarana pendidikan, sosial, terutama pekerjaan. Stigma yang selanjutnya adalah stigma diperlakukan berbeda. Harusnya diperlakukan secara khusus, bukan berbeda, dengan tambahan bantuan alat bantu bagi para penyandang disabilitas tersebut. Sementara itu, persoalan sosial yang dihadapi penyandang disabilitas bukanlah satu-satunya tantangan. Pada sebagian orang, tantangan itu berawal dari kondisi medis yang memengaruhi tubuh sejak dini. Di antara berbagai bentuk disabilitas, terdapat sebuah kondisi yang menyerang sistem saraf motorik. Hal ini menyebabkan otot-otot pada tubuh secara bertahap kehilangan kekuatannya. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sebagai Spinal Muscular Atrophy atau SMA. Sebuah penyakit genetik yang memengaruhi kekuatan otot dan kemampuan gerak. Yang disebut dengan spinal muscular atrophy. Jadi ini merupakan suatu kelainan genetik yang diakibatkan oleh mutasi atau adanya kerusakan pada gen penyanyi suatu protein yang berfungsi pada gerak atau motoris dari otot rangka. Kelainan ini atau mutasi ini terjadi dapat disebabkan oleh yang diturunkan dari kedua orang tua, ya, baik ayah atau ibu, atau bisa pun terjadi secara spontan. Spontan dalam arti dia hanya terjadi pada satu individu saja, terdapat pada anggota keluarga yang lain, baik itu dari pihak ibu, pihak bapak, saudara sekandung maupun dari kakek nenek yang di atas. Nah, jadi dia namanya mutasi spontan. Terjadi secara acak yang random, dapat terjadi pada semua pasangan di setiap kehamilan, setiap tingkatan sosial ekonomi, di setiap geografi, maupun ada suatu ras tertentu yang memiliki angka yang lebih tinggi daripada ras yang lain. Pemahaman mengenai SMA tidak berhenti pada diagnosis medis. Ada upaya berkelanjutan yang dilakukan agar penyandang SMA tetap dapat menjalani aktivitas sehari-hari. Salah satunya melalui peran terapi fisik yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Kalau dari sisi fisioterapi ini, kita mempertahankan fungsi otot yang masih berkembang dan bisa untuk dilatih. Untuk perkembangannya itu harus ada kerjasama dari beberapa aspek. Yang pertama itu dari medis, yang kedua dari psikososialnya juga, terutama obat. Jadi obat itu tetap harus didukung karena kan ini spinal muscle atrophy ini termasuk ke saraf, jadi perlu ada dukungan juga dari medis. Selain dokter dan obat, ada juga fisioterapi yang mendukung untuk stimulasi otot yang lemah. Jadi activity daily living-nya itu dia tetap bisa berjalan. Yang paling penting itu sebenarnya dari lingkungan, terutama orang tua dan teman-teman. Jadi kalaupun anak berkebutuhan khusus, tetap harus ada dukungan dari orang tua biar lebih semangat lagi untuk tetap bisa aktivitas seperti biasa. Di antara mereka yang hidup dengan kondisi ini, ada satu anak yang memilih untuk melangkah meskipun gerak tubuhnya terbatas. Ada dari support orang tua, harus percaya diri lah ke publik. Buat semangat juga, caranya tinggal kayak jangan malu, jangan jadi pendiam juga sih. Waktu itu sih pernah ngobrol sama orang tua, awalnya di antara jadi psikolog atau enggak programmer lah. Atlet pingpong juga sih. Kenzi Akila Kadir yang berusia 12 tahun tumbuh dan berupaya belajar berdampingan dengan kondisi tersebut. Pertama kali itu tentunya sedih, kecewa, marah, terpukul, dan rasanya ingin marah sama Tuhan. Kenapa harus anak saya gitu? Saya sebagai ayahnya menjadi disabilitas dengan diagnosa yang sama dan harus menurun juga ke anak. Tapi ya di sisi lain pasti ada hikmah, ada cerita lain yang Tuhan bisa sampaikan ke saya dan Kenji. Secara proses menerima itu butuh proses, tidak semuanya itu semudah membalikan telapak tangan. Karena menjadi disabilitas dengan penyakit langka ini itu bukan hal yang mudah untuk dilalui untuk seorang anak, di mana anak-anak ini harus bisa menghadapi hari-harinya, tapi dia sekarang dengan keterbatasannya dan support dari keluarga itu harus mendukung dan harus menerima. Semua bisa dilalui oleh waktu. Kita lihat perjuangannya itu seusianya dia tidak menyerah, dia tetap bangkit dan tidak malu dalam bersosialisasi. Kebanyakan anak-anak disabilitas itu masih malu dan belum menerima dengan kondisi keadaannya. Dan di sini Kenji sekolah, beraktivitas, bahkan mengejar prestasinya dengan keterbatasan dia tetap lawan, dan itu menjadi ketangguhan dalam diri Kenji yang bisa berdamai dengan dirinya. Kalau bangun biasa pagi subuh, terus sholat, terus siap-siap ke sekolah. Sekolahnya kan kebetulan full time juga, jadi dari pagi sampai jam 3 sore, sampai ke rumah habis asar. Kadang kalau di hari-hari tertentu dia nggak ngambil les atau enggak ngaji gitu. Sampai maghrib istirahat, baru setelah itu me time-nya dia main game atau apa gitu sama teman-temannya gitu. Karena dengan kondisi Kenzi yang sekarang, kalau mau aktivitas harus ada pendamping ya, kan dulu ini sendiri gitu. Sekarang ada asisten yang mendampingi gitu, di samping saya menemani juga. Ada beberapa saat saya nggak bisa nemenin gitu, jadi ada asisten yang nemenin Kenzi. Mereka menghadapi kehidupan sehari-hari ini seperti orang normal biasa, tidak merasa bahwa keterbatasan fisiknya, namun secara pergaulan, kekeluargaan, dan juga dengan masyarakat, mereka bergaul dengan seperti biasanya. Jadi tidak ada hambatan dengan kondisi disabilitasnya. Saya melihat semangat untuk gabung dengan masyarakat, keluarga, dan tetangga yang lain. Mereka itu tidak ada barrier gitu. Saya lihat bapaknya memberikan semangat untuk anaknya ini juga tidak minder dan berprestasi di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini dibuktikan dengan Kenji menjadi juara di tenis meja untuk difabel dengan kategori TT3. Kepercayaan diri kedua orang ini, jadi baik anak maupun bapaknya, PD-nya luar biasa. Jadi dia bergaul dengan siapapun atau bicara dengan siapapun itu tidak ada hambatan. Bagi Kenzi, dunia olahraga bukan hanya tentang gerak, tapi tentang keberanian untuk membuktikan bahwa ia mampu. Tenis meja bukan sekadar permainan,
melainkan proses panjang yang penuh latihan, kesabaran, dan ketekunan. Awal mulanya itu saya sebagai seorang aktivis disabilitas di saat Hari Disabilitas Internasional saat itu di tahun 2002 akhir gitu ya, dan di saat pandemi sudah mulai berhenti gitu. Di sini saya berpikir kondisi Kenji yang dari tadinya bisa berjalan dan menjadi kondisi tidak berjalan, saya memikirkan bagaimana Kenji itu bisa memiliki prestasi dengan keterbatasannya. Nah, di situ saya mengenal teman saya yang atlet tenis meja juga, dan diajak waktu itu ya saya ikut-ikut latihan juga, dan saya ngajak Kenji. Nah, ternyata pas Kenji ngelihat saya latihan tenis meja dan pelatihnya coba menawarkan ke Kenji, disitulah awal mulanya, dan ternyata Kenji pun tertarik, malah Kenji yang fokus, saya enggak gitu. Dengan Kenji mengikuti atlet tenis meja itu mengurangi apa yang menjadi kesedihan Kenji saat dia suka main bola, suka main yang aktivitas-aktivitas yang tidak pakai kursi roda gitu ya, istilahnya yang sama seperti anak-anak lainnya. Dan di sini dia mengekspresikan, mencurahkannya dari permainan atau hobi yang bisa disalurkan dengan melalui tenis meja tersebut. NPCI Kota Bandung National Paralympic Committee Indonesia adalah suatu organisasi pembinaan olahraga buat disabilitas, termasuk untuk anak-anak pelajar, termasuk seperti Kenji yang sekarang sedang berlatih ikut di cabang olahraga tenis meja. Ada 17 cabang olahraga yang kita bina ini di NPCI Kota Bandung, dan ada juga kita bagi menjadi dua kelompok senior dan kelompok pelajar. Termasuk Kenji di dalamnya yang sekarang menekuni cabang olahraga tenis meja. Untuk mencari bibit-bibit atlet pelajar ini, alhamdulillah NPCI Kota Bandung selalu mengadakan kegiatan Pekan Paralimpik Pelajar untuk Disabilitas di setiap tahunnya. Sehingga kita melalui event itu banyak atlet-atlet pelajar yang daftar ikut di dalam cabang olahraga yang kita selenggarakan. Banyak sekali atlet-atlet pelajar ini yang punya potensi, yang punya prestasi, dan setelah itu kita bina sesuai dengan kemampuan daripada NPCI. Berapa orang bisa kita bina, tidak keseluruhan dari atlet pelajar tersebut gitu. Setiap latihan adalah upaya untuk terus menyesuaikan diri. Setiap ayunan bed adalah esensi dari sebuah perjalanan. Kita stretching dulu, yuk ambil posisi, yuk. Karena kita ada di ruang difabel untuk pengembangan atlet, jadi pas ngelihat ada SDM atlet difabel itu kita merasa terkesan dan punya keinginan untuk memberikan info-info bahwa bisa memilih ruang kegiatan di olahraga di bawah naungan NPCI. Ya, banyak sih tantangannya karena memang mereka punya kekhususan, ada keterbatasan, dan butuh pendampingan yang lebih dekat lagi tentang apa yang menjadi pilihan mereka untuk bisa memilih kegiatan di olahraga. Ketika kita kasih info bahwa kita kasih pilihan bahwa apakah dia mau memilih cabur tenis meja, dia jawab mau, dan keinginan itu juga kan suatu hal yang sangat yang sangat mendasar bahwa minat gitu kan seseorang atau seorang atlet untuk memilih caburnya itu adalah hal awal yang memang kita rasa bahwa Kenji itu punya sesuatu yang istimewa dengan pilihan. Setiap ayunan bed adalah perjuangan melawan keterbatasan. Pengembangannya cukup baik karena ukurannya adalah prestasi. Ketika dia mengikuti ajang Peparpelda, yaitu kompetisi antar pelajar tingkat daerah Jawa Barat, malah gitu kan dia pernah mengambil posisi 1, juara 1 waktu di Garut, dan kemarin juga waktu di Bandung dia mengambil posisi 3, karena memang kalau dari sisi perkembangannya itu cukup bagus. Kalau setiap
hari kita wajibkan yaitu untuk selalu melakukan aktivitas fisik dari mulai shadow, artinya dia melakukan gerakan berulang-ulang dengan repetisi yang kita programkan dan dia ikuti. Terus di saat dia ada kesempatan untuk bisa bergabung di klub, dia juga hadir untuk melatihkan apa yang sudah dijadikan rutinitas keseharian. Ketika ada kesulitan, kita juga selalu memberikan terus semangat, karena memang kita carikan metodenya. Jadi metode latihannya itu yang membuat dia itu merasa jadi tidak jerah gitu kan, atau merasa frustasi ketika dia sulit melakukan sesuatu gerakan yang kita haruskan bisa dikuasai. Kalau teknik sih rata-rata semuanya bisa, cuman ada satu hal yang masih dipelajari. Nah itu biasanya caranya tinggal konsisten aja. Misal pas lagi latihan dicobalah trik itu berkali-kali, walaupun pasti nanti dapat teguran gitu kayak yang benar gitu. Nah itu mencoba menjelaskan, kalau dicoba-cobain nanti lama-lama bisa gitu. Kalau latihan sih pas bagian rally, jadi yang membalik-balikan bola itu kan berulang, biasanya agak lama, bisa ya capek gitu. Karena di sela-sela kesibukannya gitu sekolah, terus dia masih bisa gitu meluangkan waktu buat latihan, dan latihannya itu agak jauh juga ya, lumayan gitu. Terus di tengah kesibukannya dia sebagai kelas 6 gitu sekarang yang harus fokus sekolah kayak gitu, dia masih mau menyempatkan diri, walaupun nggak seperti dulu kan. Kalau seperti dulu bisa seminggu 2 kali, sekarang hanya bisa 1 minggu sekali gitu. Selain dukungan hangat dari keluarga yang tak terputus, ada upaya fisik yang harus terus dijaga secara saksama. Kemandirian gerak serta pemantauan pada perkembangan otot dan saraf menjadi aspek krusial bagi keberlangsungan karir Kenzi di lapangan. Jadi untuk manfaatnya ini banyak, pertama bisa untuk stimulasi, terutama untuk bagian core muscle, karena kan itu ngestimulasi biar gerakannya tuh di area tangan. Jadi stimulasinya di bawah dapat, di atas juga dapat dari tenis meja. Kesiapan fisik yang terus terpantau menjadi fondasi bagi Kenzi untuk kembali berlaga dengan penuh percaya diri. Sebab di sini, di tengah riuh latihan, ia tidak pernah berjuang sendirian. Berlatih sama Kenzi itu, dia orangnya menyenangkan ya, semangat, terus punya jiwa pengen bisanya gede gitu Pak. Terus latihannya rajin. Kalau kadang-kadang pulang sekolah langsung pengen ikut latihan ke sini gitu. Menurut Davina, Kenzi itu adalah teman yang sangat menyenangkan. Ketika latihan, dia mau berusaha dengan baik dan membantu Kenzi. Kenzi itu dapat bersosialisasi, berteman dengan baik. Ketika bercanda, dia tidak pernah merasa sedih gitu dengan keterbatasannya. Di luar lapangan, Kenzi menjalani peran sebagai seorang anak, pelajar, dan teman di lingkungan sekolahnya. Ia tetaplah anak biasa yang tumbuh dan belajar. Jauh dari riuh rendah suara bola pingpong, di sekolah, Kenzi adalah seorang siswa yang tekun mengejar mimpi lewat buku-buku. Di kelas, alhamdulillah Kenzi bisa berbaur dengan baik, meskipun ya kita tahu ya memiliki kekurangannya itu, tapi punya motivasi yang tinggi untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Tantangan itu sendiri paling dari bentuk kesabaran, melatih fisik, dan juga melatih hati kita untuk selalu mendampingi anak-anak yang memang kalau dari segi fisik itu berbeda dengan diri kita sendiri. Saya itu lebih puas dikarenakan mendapatkan pengalaman terbaru untuk diri saya sendiri, dan juga bagaimana mendampingi atau mendapatkan sedikit gambaran untuk mendampingi anak-anak yang memang bisa dibilang disabilitas secara fisik kayak gitu.
Bukan hanya bimbingan dari para pendidik, kehangatan persahabatan juga menjadi alasan Kenzi untuk selalu semangat berangkat ke sekolah. Kenzi itu tipenya baik, ramah, perhatian, ya. Kenzi itu selalu baik sama kita, yang membuat kita nyaman sama Kenzi. Di mata mereka, keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk menjalin ikatan yang tulus. Dukungan dari guru dan teman-teman di sekolah menjadi kekuatan tersendiri dalam setiap langkah yang Kenzi tempuh. Bagi Kenzi, perjuangan yang sesungguhnya tidak hanya berasal dari kondisi fisik yang ia hadapi, tetapi juga tentang bagaimana ia menunjukkan keteguhan hatinya di tengah pandangan miring masyarakat yang belum sepenuhnya memahami. Jadi masyarakat di Indonesia ini masih memandang inklusivitas itu adalah persepsinya itu masih pembedaan, gitu ya, bukan penyamarataan dengan perlakuan yang khusus. Sehingga hal tersebut memberikan kesimpulan masyarakat itu masih belum mengetahui secara keseluruhan. Baru kalangan-kalangan tertentulah yang memahami konsepan inklusivitas seperti perguruan tinggi, gitu ya, akademisinya, kemudian pemerintahan, dan sebagian masyarakat yang memiliki keluarga penyandang disabilitas. Yang paling penting bagaimana dukungan masyarakat yang paling kecil saja di tingkat keluarga atau di lingkungan paling kecil. Sehingga anak-anak pelajar ini, Kenzi, mereka mendapatkan dukungan dari keluarganya, dari orang tuanya, bisa hadir ke tempat-tempat latihan itu sudah cukup bagus. Masyarakat itu sangat support. Biasanya kalau keluarga dengan anak yang disabilitas itu disembunyikan gitu. Namun saya pribadi tidak melakukan itu. Dan saya show up ke mereka, dan setiap kegiatan apapun saya show up. Bahwa anak ini prestasinya ini, anak ini bisa ini gitu. Di balik setiap kemenangan, ada proses panjang yang penuh luka, air mata, dan keyakinan. Karena udah 2 kali berpengalaman di Paparpeda 2023 sama 2025, jadi udah tahulah rasanya. Saat bertanding, di awal-awal deg-degan, tapi kalau udah mulai ketemu kelemahan musuh, terus tahu cara main musuh, itu sih udah kayak di semangat sih. Paling persiapannya kayak nenangin diri, ngelakuin hal-hal yang menurut Kenzi bikin seneng aja sih paling. Jadi pas saat bertanding nggak begitu deg-degan. Pengen dikenal sama kata Kenzi nggak gampang menyerah, Kenzi berprestasi. Walaupun Kenzi dengan kondisi disabilitas yang tidak bisa jalan, itu masih bisa berprestasi. Cukup bagus perkembangannya karena dia mengikuti arahan para pelatih untuk bisa mempersiapkan dirinya menghadapi lawannya di pertandingan dengan berbagai macam materi yang diberikan, dengan trik-trik yang harus dia kuasai untuk menambah strategi bermain pada saat pertandingan. Saya cukup bangga, kebanggaan itu dasarnya karena memang apa yang kita upayakan untuk meningkatkan kemampuan seorang atlet bisa menjadikan dia atau mengantarkan dia pada tangga juara. Rasanya deg-degan sebenarnya. Saya yang lebih deg-degan karena kan awalnya kan dia atlet pemula ya, baru beberapa bulan latihan, tapi melihat dia begitu pede gitu ya, dan semua juga kayak pelatihnya apa ya gitu, bisa yuk, bisa gitu. Jadi ya itu deg-degannya hilang, jadi jadi bangga gitu. Padahal pada saat pertandingan saya yang paling takut gitu buat lihat paling depan gitu. Karena ngelihat perjalanan latihan yang singkat gitu, terus di ajang yang sebesar se-Jawa Barat itu gitu, malah saya yang deg-degan. Tapi ternyata anak saya lebih kuat gitu. Jadi begitu lihat dia bertanding, ya saya jadi bangga gitu. Kemenangan ini bukan sekadar tentang angka di papan skor atau kilau medali yang ia raih. Baginya, inilah jawaban atas setiap kerja keras dan doa yang ia langitkan. Sebuah pembuktian bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya. Karena
ia tak pernah mampu mematikan mimpi selama ada tekad yang tak pernah berhenti. Awalnya pas selesai bertanding, awalnya terharu kayak, wah ternyata ini hasil selama ini aku latihan. Setelah bertanding itu kan balik ke tempat istirahat atau di hotelnya. Nah di situ senang langsung memberitahu kepada teman-teman bahwa kayak saat bertanding itu bagaimana dan hasilnya juga emas. Nah ini juga udah 2 kali peparpeda yang 2023 sama yang 2025. Yang 2025 hasilnya perunggu. Walaupun perunggu tidak apa-apa, itu sudah cukup bagus lah buat hasil latihan. Saat baru selesai bertandingnya banget, paling ya itu kayak manggil, Kenji selamat. Nah setelah keluar dari lapangan bertanding langsung dipeluk sih. Langkah kecil yang dimulai dari semangat seorang anak, kini menjadi langkah kemenangan bagi banyak hati. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati bukan hanya di podium, tapi di dalam hati setiap orang yang berani untuk terus maju meskipun dunia sempat meragukannya. Mimpinya bakal membawa medali di ajang internasional. Kalau selain juara sih paling pengalaman. Udah ada pengalaman, belajar dari kesalahan. Jangan malu sama kamu, jangan minder. Nanti kalau minder malah nanti susah. Tentunya untuk masyarakat luas bisa melihat bahwa disabilitas itu, anak-anak disabilitas itu punya potensi, punya keinginan, punya kemajuan dan tekad yang memiliki hak yang sama, setara untuk mendapatkan prestasinya, baik itu dunia olahraga ataupun dari dunia pendidikan dan sebagainya. Masyarakat harus bisa mensupport, mendukung apa yang menjadi anak-anak disabilitas itu untuk menggapai mimpi-mimpinya. Saya pikir kita semua harus lebih memberikan peluang dan kesempatan buat anak-anak disabilitas ini, terutama dari masyarakat, dari lingkungan, kami dari NPCI Kota Bandung, untuk anak-anak ini tidak kecil hati dengan segala keterbatasannya, tetapi ada wadah NPCI yang akan terus mendukung anak-anak ini sehingga bisa terus berprestasi sesuai dengan keinginan dan harapannya dari anak-anak, terutama dari Kenji. Di balik setiap perbedaan, tersimpan kekuatan yang melampaui dugaan. Sebab, keterbatasan yang nyata seringkali hanyalah prasangka, bukan kondisi raga. Melalui semangatnya, Kenzi Akila Kadir menegaskan kembali apa arti sebenarnya dari sebuah langkah kemenangan.